Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para siswaku sekalian, apa kabarnya saat ini? Semoga para siswaku sekalian senantiasa dalam kabar yang luar biasa, karena para siswaku sekalian adalah generasi masa depan Indonesia. Berjumpa kembali dengan Bapak Bakri dalam pelajaran IPS secara daring. Dalam pembelajaran daring IPS kali ini, Bapak Bakri akan membawakan topik tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Pertama, kita akan membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Ya, para siswaku sekalian tentunya masih ingat pelajaran kelas 7 tentang permintaan dan penawaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Nah, sementara untuk memenuhi kebutuhan kita yang disediakan oleh alam itu hanya sedikit. Kebanyakan daripada kebutuhan-kebutuhan manusia itu harus diolah dulu, kemudian baru bisa dimanfaatkan. Ruang yang dihuni oleh manusia itu memiliki keterbatasan. Pada saat kelas 7, kalian sudah mempelajari tentang interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang ini terjadi adalah karena adanya keterbatasan-keterbatasan dan juga keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing ruang. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa salah satu penyebab terjadinya interaksi antar ruang adalah karena adanya keterbatasan-keterbatasan pada potensi sumber daya alam di masing-masing ruang, sehingga muncullah hubungan simbiosis mutualisme atau saling membutuhkan, saling memerlukan antar satu ruang dengan ruang yang lainnya. Para siswaku sekalian, ketika kita berbicara tentang Indonesia, Indonesia adalah salah satu wilayah yang memiliki karakteristik ruang dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah. Kita bisa melihat potensi sumber daya alam di Indonesia, misalnya potensi sumber daya kelautan, seperti terumbu karang, terus kemudian berbagai macam jenis spesies ikan, rumput laut, dan hasil-hasil laut yang lain. Kemudian potensi yang lain adalah potensi pertambangan. Indonesia juga memiliki beraneka ragam hasil pertambangan yang dibutuhkan oleh dunia. Selain potensi pertambangan, Indonesia juga memiliki potensi hasil hutan yang luar biasa. Mengingat Indonesia adalah negara tropis, maka Indonesia kaya akan hasil hutan tropis. Mulai dari kayu yang kemudian diolah menjadi industri kayu lapis, kemudian potensi hasil hutan lain seperti madu lebah, garu, damar, dan lain sebagainya. Para siswaku sekalian, berbagai macam kekayaan alam tadi dan juga hasil daripada potensi sumber daya alam tersebar di masing-masing pulau di Indonesia, mulai dari Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Bali, dan Nusa Tenggara. Sampai hari ini, Indonesia termasuk negara yang bukan hanya kaya akan sumber daya alam, tetapi juga satu negara yang kaya akan hasil pertambangan. Sayangnya, berbagai macam hasil pertambangan di Indonesia itu masih banyak dikelola oleh pihak asing. Bagaimana menurut kalian, upaya apa yang harus dilakukan oleh generasi muda agar kekayaan alam itu bisa dikelola oleh bangsa kita secara mandiri? Dari pemaparan tadi tentunya tergambar oleh kita bahwa deskripsi kekayaan alam
atau potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia ini akan sangat bergantung dengan para pelaku ekonomi untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pada pembahasan yang kedua, kita akan membahas tentang pengertian pelaku ekonomi. Siapakah pelaku ekonomi? Sederhana sekali. Dan kehidupan sehari-hari tentunya kita bisa melihat aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi. Itulah para pelaku. Pada kegiatan ekonomi yang paling gamblang dapat kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari adanya barang dan jasa. Sebelum barang dan jasa tersebut dipasarkan, maka dia harus diproduksi. Itulah awal mula kegiatan ekonomi, yaitu produksi. Nah, kemudian setelah barang itu diproduksi, maka barang tersebut dipasarkan. Maka kegiatan ekonomi yang berikutnya adalah kegiatan distribusi, baik barang maupun jasa. Nah, kemudian setelah barang itu dipasarkan, lalu ada pihak-pihak yang membutuhkan barang tersebut atau jasa tersebut, kemudian dia membelinya dengan mengeluarkan pengorbanan berupa uang. Setelah barang itu dibeli, maka dikonsumsi, maka ada kegiatan konsumsi. Pada setiap barang yang diperjualbelikan di masyarakat, tentunya ada pajak yang ditarik oleh pemerintah dari barang dan jasa tersebut. Ya, dari beberapa hal yang Bapak uraikan tadi, tergambarlah kepada kita pelaku ekonomi di tengah-tengah masyarakat, yaitu ya ada rumah tangga produksi, kemudian rumah tangga konsumsi, dan rumah tangga pemerintah. Kita melihat dari arus barang yang beredar di tengah-tengah masyarakat, itu tidak hanya dikonsumsi ya di dalam negeri, tetapi juga sampai ke luar negeri. Kegiatan menjual barang ke luar negeri ini dikenal dengan istilah ekspor. Sementara ya kegiatan membeli barang atau memasukkan barang dari luar ke dalam negeri ini adalah kegiatan impor. Inilah yang dikenal dengan istilah ya perdagangan internasional atau kegiatan ekspor dan impor. Dari berbagai hal tersebut ya kita bisa melihat bahwa para pelaku ekonomi itu sebenarnya adalah rumah tangga keluarga, rumah tangga perusahaan, ya, kemudian rumah tangga negara, dan rumah tangga luar negeri.